Baik, selamat datang teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk tanggal 14 Juni sampai dengan 12 Juni 2021. Jadi saya akan bahas 6 saham yang berhubungan dengan sektor IDX Energy ya, khususnya untuk emiten yang berhubungan dengan batu bara ya. Jadi saya mulai dulu dengan Adaro Energy. Jadi untuk analisa saham mingguan Adaro, kita lihat di sini dia sudah berhasil breakout dari sideways-nya sebelumnya ya di sini ya. Dia sudah berhasil breakout ke atas. Jadi minggu ini dia akan berusaha untuk testing lagi breakout ke atas 1340. Kenapa 1340? Karena ini sebelumnya swing high-nya mingguan sebelumnya ya, di bulan Maret akhir ya kurang lebih ya, itu dia high-nya di 1340. Kemudian dia gagal bertahan di atasnya ya, malah dia turun lagi untuk mingguannya. Kalau secara candle-nya dia bagus ya minggu ini ya, maksud saya minggu lalu ya. Minggu lalu dia candle-nya higher low, higher high, dan higher close ya. Jadi kalau minggu ini ya kan, ini belum terjadi ya. Minggu ini dia akan berusaha untuk breakout naik ke atas 1340 dan bertahan di atasnya seperti itu ya. Jadi kalau dia bertahan di atas 1340, target price berikutnya kurang lebih di sekitar area 1450 dan 1540 ya. Itu untuk ADRO. Saya bahas hariannya di sini. Kita lihat kalau yang sudah punya ya Pak Sunar, kira-kira pasang trailing stopnya atau stop lossnya di mana? Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 1295 dan 1260. Kemudian yang mau buy on weakness, kalau belum punya ya, kalau mau buy on weakness ya. Ya, ini di dua area ini ya. Jadi pilih salah satu aja di 1200 sampai dengan 1225 atau di bawah sekalian di sini 1150 sampai dengan 1160-an ya kurang lebih ya. Ini adalah area buy on weakness ya. Menurut saya sih tunggu pertamanya di sini ya. Ini yang tunggu yang kedua di bawah. Kalau turun di bawahnya 1150, saran saya sih jangan buy lagi ya, jangan average down ya. Karena kalau turun di bawahnya 1150, ada kemungkinan dia akan testing level ini ya, Fibonacci retracement 50% nya ya. Kalau turun lagi di bawah 1100, maka kalau turun ke Fibonacci retracement 1,8% itu agak jauh ya, kurang lebih sekitar 1000 ya. Jadi kalau turun bawahnya 1150, saya nggak menyarankan hold, nggak menyarankan average down ya. Itu untuk ADRO. Karena turunnya juga bisa dalam ya. Kemudian yang belum punya, kalau mau buy sell higher Pak Sunar, boleh buy nggak ini untuk Senin ya, untuk minggu ini ya. Jadi untuk minggu ini yang mau buy sebenarnya kalau sudah breakout ke atas 1295 boleh buy sih. Jadi yang mau buy sekarang ya, maksud saya minggu ini ya, boleh aja, dengan catatan pasang aja stop lossnya di 1295 dan 1260. Jadi kalau dia turun banyak 1260, ada kemungkinan besar dia akan masuk lagi ke sideways areanya ini ya. Jadi akan testing lagi support di bawahnya ini ya, 1150 sampai dengan 1160. Belinya bertahap ya. Jadi beli sekarang, kemudian kalau naik lagi ke atas 1340 tambah lagi. Di sini Fibonacci retracement 23,6% ada di level 1360 kurang lebih ya. Ini bisa dijadikan acuan kalau mau tambah lagi, kalau berhasil naik ke atasnya, atau tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 1400 ya, seperti itu ya. Terserah ya, mau tambah lagi di 1400 atau 1360 ya. Target price terdekatnya di 1450. Kalau dia berhasil naik lagi langsung ke atas 1450, target price berikutnya di mana? Target price berikutnya di 1540 ya. Jadi kurang lebih jelas ya untuk emiten ADRO. Belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif, tapi jangan terlalu takut-takut juga ya. Karena saya yakin sih sampai akhir tahun ya, atau awal tahun depan ya, itu emiten baru bara masih peluang ya sejauh ini ya, seperti itu ya. Jadi nggak perlu terlalu takut juga, yang penting tetap sabar, fokus, dan disiplin selalu ya. Jadi kalau dia turun di bawahnya support terdekat, lebih baik jual dulu. Nanti kalau dia berhasil breakout naik lagi ke atas atau rebound ya, boleh buyback seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup untuk analisa saham mingguan untuk ADRO. Kemudian berikutnya untuk analisa saham mingguan untuk PTBA ya. Jadi PTBA di sini dia low-nya dia sama ya dengan minggu lalu, dengan minggu sebelumnya sama. High-nya dia lower high ya. Kemudian close-nya kalau kita lihat di sini sedikit naik ya. Close-nya minggu lalu 2290, minggu sebelumnya 2280. Jadi sedikit naik. Walaupun kenaikannya masih kurang power ya istilahnya. Kalau kita lihat di sini, ini PTBA ini masih di bawah Fibonacci retracement 38,2% ya, yaitu di bawahnya ini ya, 2500 kurang lebih ya. Jadi sebenarnya dia masih lesu istilahnya ya, bukan jelek enggak ya.
karena dia tertahan di atasnya Fibonacci retracement 78,6% ya. Maaf, tertahan di atasnya Fibonacci retracement 61,8% ya, kurang lebih di area 2050 ya, 2070 sampai dengan 2050. Jadi Pak Sunar, yang sudah punya PTBA bagaimana Pak Sunar? Yang sudah punya PTBA pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 2240 dan 2190 ya, maksimum di 2120. Kalau dia turun banyak 2120 ya lebih baik jual dulu semuanya. Jadi pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 2240 dan 2190. Itu bagi yang sudah punya. Kemudian bagi yang belum punya Pak Sunar, kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Kalau mau buy sekarang, kalau yang belum punya boleh ya, asalkan tetap sama ya, pasang stop lossnya di 2240 dan 2190. Atau kalau mau buy high sell higher, tunggu kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya ini ya, 2330 buy, kemudian naik lagi ke atas 2400 tambah lagi ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 2400, target price terdekatnya di mana? Target price terdekatnya di 2560 dan 2720. Kalau antara 2400 dan 2560, kalau mau tambah lagi, istilahnya kalau mau tambah average up ya, itu boleh average up kurang lebih di area ini ya, 2490 lah, itu di dekat Fibonacci retracement 38,2%-nya ya. Jadi 2490 ke atas boleh tambah lagi. Target price pertama dia akan menguji 2560, kemudian berikutnya 2720. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2720 Pak Sunar, apakah boleh tambah lagi? Boleh ya. Jadi dia kalau naik lagi ke atas 2720 jangan ragu-ragu tambah lagi, karena dia mulai rebound uptrend ya. Jadi berikutnya targetnya adalah 2870. Kalau berhasil naik lagi ke atas 2870 Pak Sunar, apakah boleh tambah lagi? Tambahnya di mana? Tambahnya di area sekitar 3000 ini ya. Jadi level-level garis-garis yang di sebelah kanan ini, yang saya kasih garis-garisnya ya, ini adalah level-level untuk average up atau nambah ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi boleh tambah lagi gitu ya. Jadi kenapa kita average up? Kalau uptrendnya masih bagus ya kan, kita beli lagi tambah lagi ya, keuntungan kita nambah banyak gitu ya, seperti itu ya. Tapi kalau lagi downtrend, lagi turun-turun terus, kita kalau average down terus ya, memang harga average kita itu turun, tapi kerugian kita bertambah kalau harganya masih turun ya, seperti itu ya. Nah kalau average up, kalau uptrendnya masih bagus ya, kita tambah lagi, naik lagi ke level-level yang sudah saya tentukan ini ya, yang sudah saya bantu ini ya, garis-garisnya ya, tambah lagi dan seterusnya ya. Kalau naik lagi ke atasnya tambah lagi dan seterusnya, sambil pasang trailing stop atau stop lossnya. Dalam pemasangan trailing stop dan stop lossnya juga bisa menggunakan acuan ini ya. Misalnya ini Pak Sunar terakhir bilang kan 2560, berhasil breakout ke atas 2560, berarti tambah lagi. Nah kemudian dia naik terus 2600 dan seterusnya ya. Nah itu jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya ya. Jadi mulai 2560 sampai 2490. Jadi level-level ini bisa digunakan sebagai acuannya. Atau kalau mau ya, kalau sudah naik ke atas 2600 lebih ya, misalnya 2650 naiknya ya, 2650 targetnya kan 2720. Nah kan belum sampai Pak Sunar. Nah itu kita pasang trailing stopnya atau stop lossnya di mana? Nah trailing stopnya tetap ya, yang paling dekat ya, kalau dia sudah naik ke atas 2650 ya, trailing stop terdekatnya mungkin di 2600-an gitu ya. Atau tetap aja pakai acuan 2560 ya, garis-garis yang saya sudah berikan ini, terserah mau yang mana. Yang penting pemasangan trailing stop itu untuk melindungi keuntungan yang sudah didapat ya, jangan sampai keuntungan yang sudah didapat itu hilang ya, karena kita lupa untuk pasang trailing stop seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk analisa saham mingguan untuk ITMG. Kalau kita lihat di sini ITMG sebenarnya sudah saya singgung sebelumnya di analisa saham mingguan dan harian ya. Jadi dia ini membentuk seperti mangkok atau perahu ya, ini besar ya patternnya ya, tapi belum berhasil breakout ke atasnya ya, permukaannya ya. Menurut saya sih untuk ITMG ini dia masih cukup potensial ya sampai awal tahun depan ya. Jadi yang sudah punya Pak Sunar, kira-kira pasang stop lossnya atau trailing stopnya di mana? Kalau sudah punya, pasang aja trailing stopnya di 14.700 dan 14.375 gitu ya. Kalau dia turun banyak 14.375, sebenarnya dia resiko untuk testing lagi nih ya. Ini adalah area resistance sebelumnya ya. Ini sideways areanya, ini kurang lebih area resistance 13.250 sampai dengan 13.475. Jadi kalau dia turun banyak 14.375, ada kemungkinan dia akan testing lagi area ini ya. Sekarang ini menjadi support ya. Sebelumnya resisten, nah sekarang menjadi support karena dia sekarang harganya di atasnya ya. Jadi ini supportnya 13.250, 13.475. Jadi kalau turun di bawah ini ya kemungkinan besar testing support yang ini ya. Mau buy all weakness, saran saya sih di dua area ya. Jadi buy-nya di sekitar area 14.125 lah kurang lebih ya, sampai belakang 14.275 ya, seperti itu ya.
Itu yang mau buy and weakness. Buy and weakness itu maksudnya apa Pak Sunar? Kalau dia turun terus kemudian dia kena angka 14.125 ya, tunggu dia berhasil rebound atau mantul ya. Jadi kalau kena tapi belum berhasil rebound atau mantul ya jangan buy. Kita tunggu di area sebelum berikutnya ya. Ini area buy and weakness di bawahnya. Ini area supportnya ya. Itu untuk inti MG. Jadi yang penting kita tetap fokus saja, sabar dan disiplin ya, jangan terlalu agresif juga. Oke, berikutnya saya bahas analisa saham untuk emiten Harum ya. Oh maaf, ini yang belum punya. Kalau mau buy hasil akhir ya, sebenarnya kalau mau buy sekarang beli aja, pasang aja stop lossnya di 14.700 dan 14.375 ya, itu untuk inti MG. Jadi pasang aja stop lossnya di sana, atau buy hasil akhir ya, tunggu kalau dia breakout ke atas 15.050 buy, kemudian target price terdekatnya di mana Pak Sunar? Target price terdekatnya di 15.700 ya, itu target price terdekatnya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 15.700, maka target price berikutnya kalau kita lihat jauh ke belakang ya, di sini targetnya di 16.850, kemudian berikutnya kurang lebih di sekitar Fibonacci extension 127,2% di sekitar 18.000 sampai dengan 18.400 ya, itu target price-nya. Ada kemungkinan nggak Pak Sunar naik ke sana? Sejauh ini uptrend-nya masih cukup bagus ya di sini ya. Dia akan berusaha untuk breakout 15.700. Jadi belinya bertahap aja. Kenapa belinya bertahap? Karena ini 15.700 resistennya cukup kuat sih menurut saya ya. Jadi jangan terlalu agresif, naik lagi tambah lagi seperti itu ya. Kalau naik ke atas 15.050 boleh tambah lagi ya. Atau buy hasil akhir bagi yang belum punya ya, seperti itu ya. Kalau mau buy sekarang ya boleh aja, asal pasang stop lossnya di 14.700 dan 14.375 ya, seperti itu ya. Oke, kemudian berikutnya untuk emiten Harum, kalau kita lihat di sini analisa saham mingguan, dia belum berhasil keluar dari sideways range-nya ini ya. Jadi sideways range-nya ini di area sekitar area 4.800 sampai dengan 5.700 ya, itu area sideways range-nya. Dia minggu ini walaupun candle-nya bagus ya, dia candle-nya walaupun lower low tapi dia higher high dan higher close ya, ada peluang untuk naik lagi ke atas. Bagi yang sudah punya Harum, pasang aja stop loss-nya di 5350 dan di level 4810 ya. Sini saya kasih 4810. Ini untuk emiten Harum ya. Jadi kalau dia turun di bawahnya 5350 lebih baik jual dulu sebagian. Kalau turun lagi di bawah 4810 ya, lebih baik sih jual dulu semuanya seperti itu ya. Itu untuk emiten Harum bagi yang sudah punya. Bagi yang belum punya Pak Sunar, boleh buy sekarang nggak? Sebenarnya sih dia masih dalam sideways areanya, tapi menurut saya sih dalam minggu ini dia ada peluang untuk breakout ke atas 5.700 ada ya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh aja, pasang aja stop lossnya di 5350 ya, seperti itu ya. Kalau misalnya 4810 ini terlalu jauh Pak Sunar stop lossnya ya, kalau ambil tengah-tengahnya, ambil aja stop lossnya di angka ini ya, 5150, itu untuk Harum seperti itu. Oke, berikutnya kalau berhasil naik lagi ke atas 5.700, beli buy nggak Pak Sunar? Boleh ya, kalau mau buy hasil akhir bagi yang tipe buy on breakout ya. Naik ke atas 5.700 buy, tapi jangan terlalu banyak ya. Kalau mau tambah lagi, saran saya sekitar ini sebenarnya di sini ada swing high-nya di sini ya. Ini di level 6150. Ini dekat dengan Fibonacci retracement 23,6%-nya ya. Jadi kalau mau tambah lagi antara 5.700 dan 6150 ya, sekitar area 5975 ya. Ini garis-garis yang sudah saya berikan. Saya nggak rubah-rubah lagi ya, supaya nggak bingung ya. Kenapa saya pilih 5975? Ini adalah area dari high value dari tanggal 4 Maret 2021 ya. Seperti itu ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 5975, barusan tambah lagi. Jadi belinya bertahap aja. Beli sekarang boleh, asalkan pasal stop loss-nya di 5350 dan 5150. Maksimum stop loss-nya di 4810 ya. Kalau mau buy on weakness, ya tunggu aja di area sekitar ini ya, yang saya kotakin ya, tetap ya sekitar 4.750 sampai dengan 5.000 lah. Itu kalau mau buy on weakness. Tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 5.000 ya. Setelah dia turun, kemudian dia berhasil rebound atau mantul ke atas 5.000, barusan mulai buy. Kemudian naik lagi ke atas 5150, buy lagi dan seterusnya. Itu yang mau buy on weakness. Kalau menurut saya sih masih cukup bagus seperti itu ya. Walaupun dia masih sideways ya overall ya.
Oke, berikutnya untuk Indi kita lihat di mingguannya, dia candlenya higher low, higher high, dan higher close ya. Dia kalau kita lihat Fibonacci retracement 38,2% di 1405 ya, 1405 ya. Dia berhasil ditutup di atasnya Fibonacci retracement 38,2%. Nah, Pak Sunar yang sudah punya Indi, pasang trailing stopnya atau stop lossnya di mana? Di 1405 dan 1310 ya. Itu untuk Indi. Nah, apakah masih bagus Pak Sunar untuk minggu ini? Dia sudah berhasil masuk lagi ke sideways area yang ini ya. Support belumnya kurang lebih sekitar 1400 sampai 1405 kan. Dan dia sudah berhasil naik ke atasnya. Kalau mau buy langsung boleh ya, asalkan pasang stop lossnya di 1405 dan 1310. Nah, kalau yang mau buy high sell higher, tunggu aja kalau dia berhasil naik ke atas 1475 ya. High-nya tanggal 11 Juni ya, hari Jumat ya, 2021. Jadi naik ke atas 1475 buy. Kemudian buy-nya jangan terlalu banyak. Kenapa jangan terlalu banyak ya? Karena sebelumnya memang dia sideways-nya panjang ya. Terus dia kan baru saja breakout ke atas supportnya tadi sideways-nya. Jadi masih belum yakin ya. Jadi belinya 1475 ke atas, beli tapi jangan terlalu banyak. Kalau naik lagi ke atas 1545 barusan kita tambah lagi ya. Target price terdekatnya Pak Sunar di mana? Di 1660 dan 1780 itu target price terdekatnya. Kalau dia bertahan di atasnya 1545 ya. Seperti itu ya. Kalau mau tambah lagi antara 1545 dan 1660, tambahnya di mana Pak Sunar ya? Average up ya, tambah di 1590. Itu kalau mau tambah lagi. Jadi intinya selama di atas 1310 sebenarnya sih masih ada harapan untuk rebound seperti itu ya untuk Indi ya. Oke, berikutnya untuk emiten PTRO. Kalau kita lihat analisa sampai PTRO, analisa saham mingguan ya di chart candlesticknya ya, itu dia lower high, lower low. Kalau close-nya, kalau kita lihat di sini, sebentar saya lihatkan dulu. Ini close-nya dia higher close ya, tapi dia lower high dan lower low ya candlenya. Terus kemudian Pak Sunar yang sudah punya, kira-kira bagaimana ya? Yang sudah punya pasang aja stop loss-nya di 1950 dan 1930. Itu untuk PTRO. Kemudian bagi yang belum punya, kalau mau buy on weakness Pak Sunar boleh nggak Pak Sunar beli sekarang? Boleh ya. Jadi buy on weakness PTRO sekarang boleh, tapi dengan catatan kalau turun di bawahnya 1950 dan 1930 lebih baik jual dulu ya untuk PTRO. Kemudian kalau mau buy high sell higher, kita buy-nya di mana Pak Sunar? Yang mulai dari ini ya, saya kasih acuan 2040 aja ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 2040, yang belum punya boleh buy ya. Kemudian naik lagi ke atas 2070 tambah lagi. Target price terdekatnya di mana Pak Sunar? Di 2100, sebenarnya di 2140 ya. 2140 dan 2210 itu target price terdekatnya. Jadi naik ke atas 2040 beli bagi yang belum punya ya. Terus naik lagi ke atas 2070 tambah lagi. Kemudian kalau dia berhasil breakout ke atas 2110 tambah lagi, naik lagi ke atas 2140 tambah lagi. Ya mudah-mudahan dikasih target price 2210 dan berikutnya lagi di atasnya, kurang lebih saya pakai acuan swing high yang terdekat ini ya, kurang lebih di area 2300. Menurut saya sih kalau emiten batubara sampai akhir tahun dan awal tahun depan ya, akhir tahun ini dan awal tahun depan masih cukup potensial ya, seperti itu ya. Kalau kita lihat sebenarnya di sini untuk PTRO masih cukup lah bagus ya potensialnya ya dari analisanya. Kalau kita lihat di sini, ini swing low-nya dia di mingguannya, dia swing low-nya di sini kan pertama, kemudian swing low berikutnya dia di sini, swing low berikutnya di sini higher high kan, swing low-nya higher low maksud saya ya. Jadi swing low-nya dia higher low, ini high-nya kalau kita lihat dia juga higher high ya. Koreksinya di sini ya. Ini 1930 merupakan titik penting ya. Jadi kalau beli sekarang stop loss-nya nggak terlalu jauh ya, maksud saya gitu ya. Kalau mau buy boleh saja, tapi buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Itu untuk PTRO. Jadi kurang lebih sekian ya untuk analisa saham mingguan untuk periode 14 Juni 2021 sampai dengan 18 Juni 2021 untuk emiten yang berhubungan dengan IDX Energy ya, sektornya berhubungan dengan batubara. Nah, ada saran yang masuk ke saya Pak Sunar, kalau bahas analisa saham mingguan tolong diinfokan juga kira-kira pilihan Pak Sunar dari saham yang dibahas itu berapa gitu ya, yang mana gitu ya, karena kadang-kadang yang dalam analisa saham mingguan yang dibahas kan biasanya kurang lebih minimum biasanya 6 saham ya, jadi pilih dong kurang lebih 1 atau 2 gitu ya. Jadi kalau saya pilih antara
ke 6 saham ini ya. Pak saya saya lihat sebagian gini ya, mungkin terlalu kecil ya. Jadi saya sebutkan lagi, langsung aja emiten sahamnya. Menurut saya yang pertama, pilihan saya sih jatuhnya pada ADRO ya, seperti itu. Karena kalau biasanya kalau sektor batubara naik, kenaikan tertinggi biasanya pertama ADRO yang paling banyak diborong ya. Kemudian berikutnya PTBA. Tapi PTBA di sini dia sebenarnya masih cenderung lesu ya, belum berhasil breakout ke sini, ke atas sini ya. Ini kan hanya di 2370 ya. Tapi menurut saya sih masih ada peluang ya minggu ini ya. Jadi ADRO dan PTBA. Kemudian ada lagi satu ITMG. ITMG sebenarnya saya lebih suka sih, tapi karena nilai harga sahamnya per rupiahnya ya, mungkin valuasinya lebih tinggi ya. Seperti itu ya. Ya mungkin bagi maaf ya, saya nggak menyinggung siapapun juga, mungkin lebih cocok kalau money manajemennya kalau belinya bertahap ya, mungkin lebih cocok pakai ADRO atau PTBA gitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi yang suka dengan video analisa saham saya, jangan lupa untuk cek juga analisa saham harian dan analisa saham mingguan, saham-saham yang lainnya juga ya. Terus jangan lupa like dan subscribe. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar juga ya, karena kalau tidak jelas nggak tanya, nanti jangan-jangan nanti salah paham ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup, terima kasih banyak.